Guys, jumpa lagi di channel Sigi Media Net Pictures ya. Pada kesempatan kali ini saya sekarang sedang berada di Hyundai Cikarang nih guys. Kita akan review mobil-mobil baru Hyundai. Ada Hyundai Creta, ada Hyundai Ioniq 5 nih guys. Kita akan kupas tuntas dan review mobilnya di sini guys. Ayo, ikutin saya guys. Oke guys, kita saat ini sedang berada di depan mobil Hyundai Ioniq 5 nih guys. Mobil terbaru dari Hyundai atau Hyundai, mobil listrik yang paling sangat laris saat ini di Indonesia nih guys. Ini karena dia positioningnya itu berada di level Tesla Model Y atau Y ya, yang dimana harganya Tesla ini sudah 1,2 sampai 1,4 miliar nih guys. Nah kebetulan untuk yang Hyundai ini dia di angka 700 sampai 800 juta, lebih murah dari Tesla. Karena apa? Karena mobil ini sudah diproduksi di Indonesia. Nah, kita akan lihat secara detail spesifikasi dan apa kelebihan dari mobil Hyundai Ioniq 5 ini guys. Check it out. Oke guys, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Perdana, sales supervisor dari Hyundai Cikarang. Salam kenal Pak. Salam kenal. Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Perdana. Saya sales supervisor di Hyundai Arjuna Cikarang, yang mana PT kita PT Arjuna Cemerlang Motors. Untuk saat ini penjualan yang signifikan ya, dengan boomingnya Hyundai Ioniq 5 ini membantu penjualan kita di tanah air ya, yang mana Hyundai Ioniq 5 ini salah satu produksi Indonesia langsung. Oh iya. Yang mana nanti tujuannya akan dijual ke luar negeri juga, yang saat ini sudah bisa dipesan. Untuk saat ini pemesanannya di angka 1000 lebih. Oh. Pemesanannya. Untuk khusus di sini atau Iya, di Indonesia? di Indonesia. Di Indonesia, oke. Nah, kalau untuk Hyundai Ioniq 5 ini asli buatan Indonesia. Ya. Dan untuk produksinya itu semuanya dari Indonesia. Dari mulai materialnya, komponennya semua di Indonesia. Kelebihannya apa? Udah pasti efisiensi. Karena listrik Pak ya. Terus kelebihannya apa lagi? Sebagai genset ya. Genset untuk rumah tangga juga bisa ini mobil. Oh, ini bisa dipakai buat menerangin rumah kalau Bisa. kita misalnya PLN mati lampu gitu ya Pak? Bisa. Untuk efisiensinya mungkin kalau di mobil bensin ya, 1 liter sekarang kan 12.000 ya? Ya, 12.000 untuk Pertamax ya Pak ya? Untuk full listriknya aja, itu kurang lebih nggak sampai 100.000. Oke. Full listriknya. Dengan konsumsi listrik yang bisa ditempuh 450 km. Nah, untuk varian ini Pak, ini varian Hyundai Ioniq 5 ini apa aja nih Pak? Dan mungkin dari varian itu ada range harganya seperti apa gitu Pak? Kalau untuk variannya ya dimulai dari tipe Prime. Tipe Prime. Standar ya. Prime standar itu di angka 700-an. Bedanya dengan yang tipe tertinggi Signature apa? Yang long range. Oh, long range. Di harga mungkin selisih 100-an, lebih mahal 800, tapi daya jelajahnya 450 km. Oke. Untuk pembelian nih Pak, bisa menghubungi nomor siapa, dengan siapa gitu Pak? Boleh. Kalau silakan. untuk pemesanan bisa langsung klik di website kita www.hyundaicikarang.com atau di nomor telepon 0822 8572 8008. Nanti untuk bagian penjualannya akan dihandle langsung oleh sales counter kita dan sales marketing kita dengan harga terbaik dan bisa langsung test drive.
Itu aja. Terima kasih. Oke guys, kita akan mulai review bagian eksterior dari Hyundai Ioniq 5 ini guys. Ini kita mulai dari depan ya. Ini mulai dari depan, ini tampilannya sangat keren sekali. Jadi dia menggambarkan apa namanya, futuristik banget. Mulai dari headlampnya, kemudian lampu-lampu sennya, kemudian bagian depannya karena ini mobil listrik, jadi tidak ada grill untuk radiator nih guys. Jadi dia tetap rapat begini. Kemudian kalau kalian lihat di tengah nih ada pixel-pixel ya, kotak-kotak kayak gini dia pixel-pixel. Kalau Hyundai sebutnya itu parametric pixel. Kemudian ada logo Hyundai gede banget seperti ini. Di bawahnya ini ada kamera. Kemudian ini ada ornamen warna listnya warna apa namanya, silver. Kemudian kalau kalian lihat ini di sini ada 1, 2, 3, 4 untuk sensor. Jadi ada sensornya. Ini kamera ini digunakan sebagai fungsi ADAS karena Hyundai Ioniq 5 ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi dia semi autonomous, dia menggunakan macam beberapa sensor-sensor di sini untuk radar, seperti radar seperti sensor kamera ini guys. Kemudian pada bagian bawah ini dia ada macam pendingin ya, mungkin untuk pendingin motor ya. Jadi ada macam kayak radiator kecil, dia untuk mendinginkan motor ataupun baterai nih guys. Jadi dia tetap ada grillnya kecil tapi tidak sebesar seperti mobil konvensional nih guys. Kemudian pada bagian sininya ada list garis-garis seperti ini. Jadi mobil ini kesannya itu futuristik tapi retro. Jadi karena menurut Hyundai ini mobil Ioniq 5 ini terinspirasi dari Hyundai Kona. Hyundai Kona ini keluaran pertama Hyundai yang sangat klasik. Nanti saya tampilkan di gambar ini ya guys. Kemudian melihat ke bagian headlamp. Bagian headlamp ini dia kalau kita lihat tuh udah pakai LED semua. Jadi dia kotak nih. Jadi kotak huruf U. Ini ada 2, satu jarak jauh dan satunya untuk mungkin jarak dekat ya guys. Dan ada di sini pasti ada sennya dan ada apa namanya, fog lampnya. Oke, untuk bagian depan. Nah, bagian roda, kita menuju ke area roda nih guys. Ya, jadi mobil ini menggunakan ban berdiameter 20 inci, berukuran lebar 255 dan tebal 45 nih guys. Ini menggunakan Michelin Pilot Sport EV. Jadi dia spesial untuk mobil listrik nih guys. Kenapa dia spesial? Karena mobil listrik itu tidak mengeluarkan suara mesin dan knalpot, sehingga dia kedap ya, sunyi. Jadi bannya pun juga harus sunyi. Nanti kalau mobilnya udah sunyi tapi bannya yang bersuara berisik di tol, ini sangat mengganggu bagi pengendara di kabin maupun penumpang nih guys. Jadi ini menggunakan ban spesial untuk mobil listrik supaya mesinnya sudah kedap atau udah sunyi dan bannya juga minim bunyi nih guys. Jadi pengendara jadi lebih aman. Kemudian pada bagian atasnya dia ada fender yang berwarna silver seperti ini. Kebetulan mobilnya ini mobil berwarna hitam, jadi kelihatannya lebih lebih menonjol seperti SUV nih guys. Ini. Oke, kemudian pada bagian bodi, dia ada lekukan tajam seperti ini guys. Kemudian sennya dia juga ada pixel-pixel yang bisa menyala. Yang tadi kita mendekat, kita kalau bawa kuncinya ini mendekat, dia udah langsung terbuka. Nah, ini kita coba kunci. Nah, dia langsung melipat spionnya ya guys. Kemudian untuk handle pintunya ini berbeda dengan mobil-mobil yang lain nih guys. Ini saya hanya menyentuh, tidak saya pencet, dia terbuka sendiri. Kita tes ya guys. Nah, ini kuncinya saya dekatkan. Kita beberapa detik di depannya, dia langsung terbuka. Kita kunci lagi. Nah, kita pencet, terbuka nih guys. Sama untuk yang bagian belakang.
Dia untuk handle pintunya tidak bisa diakses seperti ini sebelum kita buka nih guys. Nah, oke guys, untuk pada bagian belakang juga sama, dia ada fendernya berwarna silver seperti ini, menambah kesan maco seperti SUV ya guys. Kemudian ini desain peleknya emang saya suka banget ya guys. Kemudian pada bagian ini, pojokan ini adalah port charger ya guys, atau colokan untuk kita mengisi daya mobil ini. Nah, ini cara membukanya ada di remote nih guys. Dia ada simbol hold seperti ini guys. Ini untuk ngecas. Kita akan coba buka. Ini cukup ditekan, dia akan terbuka nih guys. Nah, kita bisa ngecas mobilnya di area-area pengecasan pengisian daya untuk mobil listrik nih guys. Nah, untuk menutupnya, nah ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini ada tombolnya, ada colokan lagi. Ini untuk dia berfungsi juga sebagai yang tadi diberikan sama Pak Perdana, sebagai power bank menerangi rumah ataupun beberapa peralatan elektronik di rumah kita dengan menyalakan output dari sini nih guys. Kita nanti ada alatnya untuk mengeluarkan listrik dari mobil ke rumah nih guys. Nah, untuk menutupnya kita tinggal pencet yang lebih lama seperti ini. Oke, kita lanjut ke sektor belakang. Sektor belakang ini seperti yang tema Hyundai Ioniq ini adalah parametric pixel nih guys. Jadi kalau kalian lihat ini di belakang ini banyak sekali kotak-kotak merah ini seperti pixel. Tapi sejatinya ini hanya beberapa yang bisa nyala nih guys. Kita coba nyalain lampu. Nah, kita mengarah kepada bagian belakang nih guys. Ini pada bagian belakang ini nampak sekali banyak deretan-deretan kotak-kotak pixel. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Hyundai Ioniq 5 ini mengusung tema parametric pixel, jadi banyak sekali pixel. Tapi yang menyala nih hanya ini aja nih guys, yang berfungsi sebagai lampu rem, lampu senja, dan lampu sen. Ini sih mungkin kalau saya tadi mau bisa sebutkan atau mungkin diusulkan ke Hyundai, ini besok bisa difungsikan, dinyalakan sebagai tulisan. Misalnya hati-hati atau apa tulisan di sini, dan kita bisa program dari dalam untuk mengirimkan pesan ke pengendara yang di belakang. Nah, di depannya pixel ini ada tulisan Ioniq 5 ini guys. Dia macam terbuat dari plastik yang berwarna putih, bukan warna chrome seperti yang biasanya nih guys. Oke, pada bagian bawah di sini ada kamera parkir, dan di sini bisa untuk dudukan plat nomornya. Ini di atasnya juga ada lampunya di sini guys, tangan saya kotor. Kemudian bagian bawahnya ada sensor parkir 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor parkir. Kemudian di sini juga ada mungkin ini bisa dibuka untuk towing ya. Kemudian di sini juga ada reflektor berwarna merah. Kemudian nah ini yang tadi kita lihat tidak ada wiper pada pada kaca belakang. Hyundai mengklaim sih ini sudah bisa teratasi dengan spoiler bagian belakangnya dia berlubang seperti ini. Hyundai itu mengklaim bahwa air yang di sini akan bisa tersapu oleh angin ketika mobil ini berjalan nih guys. Nah, tapi dengan tidak adanya wiper ini, jadi mobil ini dari belakang ini terkesan lebih simpel dan praktis aja gitu, nggak banyak yang menonjol nempel gitu. Kemudian untuk spoilernya juga dia sudah dilengkapi dengan ini lampu LED. Dia untuk remnya ini juga desainnya sama, semuanya mengotak-ngotak semua. Temanya untuk pixel-pixel seperti ini, jadi kita ketika di rem juga akan menyala lebih bagus. Situ aja kok. Nyala ya. Nah, kemudian pada bagian atas dia ada antena shark fin. Ya, ini standar lah ya mobil-mobil sekarang ya guys. Nah, untuk membuka bagasi belakang kita bisa menggunakan kuncinya nih guys, karena
bagasi belakang sudah dilengkapi dengan power hidroliknya nih guys. Nah, untuk membukanya kita bisa menekan tombol hold bagasi ini. Jadi ditekan dan kemudian ditahan. Nah, dia langsung terbuka sendiri ya guys. Nah, kemudian untuk menutupnya kita juga sama. Ini harus ditekan dan ditahan nih guys. Seperti ini ya. Nah, praktis kan? Nah, kita akan lihat pada bagian dalam bagasinya. Nah, kita mulai dari belakang dulu nih guys. Ini bagian bagasinya. Bagasinya cukup lumayan untuk bisa 2 koper ini guys, karena dia desainnya ini tipis pada bagian belakang. Jadi dia nggak lega-lega amat, tapi udah cukup sekali untuk membawa 2 koper dan beberapa barang nih guys. Nah, pada bagian bawahnya juga dia ada. Nah, ini ada tire mobility kit. Kemudian di sini ada kabel untuk ngecas nih guys. Di sini untuk ngecasnya ada di sini. Ini perlengkapan chargernya, colokannya. Kemudian pada bagian bawahnya lagi ini bisa dibuka. Kita dapat apa lagi kalau kita beli ini? Kita dapat ini alat apa lagi nih ya guys? Oh, ini V2L. Ini adalah alat untuk ngecas rumah kita, atau kita menyalakan rumah kita dengan menggunakan energi dari baterai mobil Ioniq 5 ini guys. Jadi ini semacam mobil ini berfungsi sebagai power bank yang sangat besar untuk menerangi atau menghidupkan peralatan elektronik di rumah kita dengan menggunakan alat ini yang bisa dicolokkan tadi di sebelah sini nih guys. Bisa dari luar nih guys, dan juga bisa dari dalam yang seperti tadi saya sempat lihat. Itu di bawah jok depan ada nih guys. Ini pakai menggunakan alat ini, V2L, vehicle to kalian nanti bisa cek ya, namanya fitur V2L. Kemudian selain itu kita juga dapat ini karpet. Kemudian ini dapat apa nih guys? Ini toolkitnya lagi, ini toolkit ya guys. Oh, ini first aid. Jadi ini P3K ya guys. Kita dapat P3K. Nah, di bagasi ini ada apa aja? Ini ada lampunya. Kemudian di pojok kanan, pojok kiri sana ada colokan 12 volt 180 watt, gede banget. Kemudian ini ada kisi-kisi untuk AC ya sepertinya, atau mungkin speaker. Kemudian pada bagian ininya ini ada colokan ya. Ini ada colokan lagi nih. Ini gambarnya sih colokan 220 volt ya ini ya. Kemudian ini nggak ada apa-apa lagi, ada lampu. Kemudian ini ada untuk pengait ya, untuk pengait. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Kita lihat interiornya dulu ya. Nah, kita akan coba lihat interiornya nih guys, dan untuk fitur-fiturnya di dalam seperti apa. Kita coba masuk ke mobilnya nih guys. Oke guys, saya saat ini sudah berada di kabinnya Ioniq 5 nih. Nah, ini kalau kalian lihat tampilannya futuristik banget. Di sini ada layar memanjang besar, ada 2 di bagian depan supir persis. Kemudian di bagian konsol tengah juga dia ada layar yang lebar dengan ada bezelnya putih supaya dia lebih futuristik, putih, lebih mewah ya. Cuman kayaknya lebih cakep lagi kalau ini sebenarnya hitam. Jadi dia menyatu dengan dashboardnya nih guys. Kemudian pada bagian kanan ini dia kayak semacam ada speaker. Dan ini ada kita lihat nih, kita satu-satu dulu. Di bagian panel kanan ini ada AC, ini AC. Kemudian ini untuk naikkan turunkan untuk headlamp. Kemudian ini untuk on off kan
traction control. Ini untuk membuka bagasi, kemudian ini untuk menyalakan ini parkir ya. Kemudian di sini ada untuk lampu-lampu semuanya di sini. Nah, di sini nih ada persneleng perpindahan gigi nih guys. Jadi tidak ada di konsol tengah, tapi dia ada di bagian kemudi. Di sini sebelah sini ada D, N, R, dan P. Jadi di sini untuk pengaturan persnelengnya dia ada di bagian setir di sebelah kanan nih guys. Nah, itu dia. Oke, untuk pada bagian kemudinya setirnya ini ada semi kulitnya, dilapisi dengan semi kulit, ada dengan dilapisi kulit dengan jahitan seperti ini. Nah, kemudian yang bawah ini tidak bulat ya, udah semacam kayak mobil-mobil yang zaman sekarang pada umumnya. Dia ada untuk ruang untuk paha nih guys. Jadi kalau dia bulat seperti ini nanti pahanya mentok juga nih guys. Kemudian ada cruise controlnya di sebelah sini. Kita akan nyalakan dulu soalnya beberapa fitur ini baru terlihat ketika ininya lampunya sudah nyala nih guys. Nah, tombol lampunya ada di sini, tombol powernya. Nah, untuk menyalakan kendaraannya atau menyalakan ininya equipmentnya atau aksesorisnya, ini bisa mulai dari sini nih guys. Nah, dia langsung kelihatan seperti ini. Ada indikator baterainya 87%, kemudian ini indikator-indikator yang lain sudah menyala. Ini kalau kalian dengarkan ada semacam suara-suara natural. Jadi mobil ini ada soundnya sound of nature ya. Jadi hawanya itu semacam kayak kita di pegunungan yang sejuk ini guys. Nah, kemudian untuk kita tadi bahas setir ya. Nah, kita lihat pada bagian sebelah kanan. Ini ya, sebelah kanan ini ada yang pertama ada beberapa fitur ya. Ini untuk cruise control yang sebelah sini pengaturannya nih ada ADAS-nya, ada lane keep assist, kemudian ini untuk mengontrol ini jaga jarak ya guys. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS, Automatic Driving Assistance System kalau nggak salah ya nih guys. Ini di sini dan cruise controlnya juga ini untuk menambah kecepatan. Kemudian pada bagian kiri ini ada untuk sound, jadi ada voice command, kemudian mode-nya untuk audionya, kemudian untuk menaikkan dan menurunkan volume, kemudian di sini ada call-nya, ada bintang. Kemudian di bawah sini ada tombol atau knob, ini drive mode ya. Jadi kita bisa memilih berkendaranya ini mode-nya apa aja. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini ada beberapa mode, ada Eco, normal, sport, dan sport ya kan. Kemudian kalau kalian ini mobil ini di Eropa atau di negara yang ada saljunya, kalian bisa pilih dengan menekan tombol drive mode-nya yang lama menjadi mode snow. Jadi dia akan menyesuaikan traksinya dengan area yang bersalju nih guys. Kita akan kembalikan jadi Eco. Kemudian kita lihat di sebelah kanan ada indikator pintu mobil ya. Jadi di situ ada terlihat pintu mobilnya yang sebelah kanan depan terbuka. Kemudian di bawahnya lagi dia ada odometer 3 km. Kemudian ada range-nya baterai masih tersisa 371 km dari kondisi baterai yang sekarang 87%. Kemudian ini untuk konsumsi konsumsi baterainya dia di angka 153 kWh per 100 km. Kemudian pada bagian tengah ini ada angka dari 0 sampai 60 ini guys. Ini untuk range-nya keiritan listriknya 1 kWh berapa kilometer tuh di sini.
Kemudian ada indikator suhu dan ada indikator drive mode, dia eco. Kita kalau ganti spot dia jadi spot, kemudian kalau ganti spot dia ada tampilan torsinya. Kemudian kalau kita ganti yang normal seperti ini, gini ya, dia akan berubah-ubah sesuai dengan drive mode-nya. Kemudian ada indikator baterai lagi kecil di sebelah sini, ini 87%, dan speedometernya pada bagian kiri atas ini guys. Kemudian ini ada tampilan mobilnya kita di sini. Ada marka kanan kiri, ini berarti dia sudah menggunakan ADAS ya guys. Nah, fitur ADAS-nya di bagian atas ini bisa mode-nya ini bisa diklik-klik juga, diganti-ganti suaranya. Ini bagian atas ada indikator-indikator seperti persneling, dan ini fungsi ADAS-nya yang tadi ya guys. Oke, kita pada bagian setir. Bagian setir ini tidak seperti mobil-mobil lain yang ada logo merek mobilnya, Honda, Toyota, Suzuki maupun Daihatsu. Kalau Hyundai yang ini Ioniq 5 itu tidak ada logo Hyundai-nya, dia hanya titik ini guys, titik 2. Mungkin macam kayak sandi ya, sandi Morse yang artinya huruf H ini guys, tidak ada logo H-nya. Nah, ini untuk layar yang di konsol tengah nih guys ya. Kita ada informasi baterai, gambar mobil seperti ini. Kemudian ini touchscreen, dia sudah banyak sekali menunya. Ada EV, kemudian phone projection. Jadi kalian bisa proyeksikan handphone Anda di sini. Ada voice memo, ada climate, heat atau ventilation. Jadi kursinya ini ada pemanasnya dan pendinginnya. Kemudian ini ada memory seat configuration. Jadi konfigurasi tempat duduk kalian bisa disetting dan disimpan di sini. Jadi ada mode 1 2 3. Mungkin ada beberapa orang yang menggunakan mobil ini, dan setiap orang pasti mempunyai settingan yang cocok untuk dirinya nih guys. Jadi kalian tidak perlu setting ulang. Mungkin kalau saya akan pakai mode 1, kemudian pemakai yang lain pakai mode 2. Jadi di sini sudah bisa disimpan posisi tempat duduknya, karena beda tinggi orang juga beda ini ya konfigurasi kursinya nih guys. Ini ada quiet mode, jadi ini untuk mode sunyi ya guys. Kalian bisa pilih ini. Kemudian ada radio, kemudian ada media, ada user manual, dan ada setupnya nih guys. Ini sangat enak sekali, layarnya gede banget, panjang. Ini mungkin lebih dari, ini ada 30 cm ya, ada 30 cm. Ini bisa kita atur dari sini. Nah, ini saya bisa atur naik maju mundur kursinya dari sini. Yang kursi belakang juga semuanya bisa. Ini semuanya bisa di sini guys. Canggih banget lah pokoknya. Keren. Kemudian nih pada bagian bawahnya lagi ini ada kisi-kisi AC. Kemudian ini ada hazard ya, lampu hazard. Kemudian di sini ada, ini bisa untuk menyalakan sensor parkir belakang. Ini untuk menyalakan kamera nih guys, kamera 360-nya. Jadi untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kita bisa lihat sekeliling mobil kita aman atau tidak nih guys. Nah, yang kanan ini kameranya berada di spion kanan, kemudian yang kiri juga di spion kiri, dan ini depan belakang ada di depan belakang mobil nih guys. Kita bisa matikan, kita bisa nyalakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini ada tune, ini untuk pilih-pilih menu. Kemudian ini menu setup. Ini kembali ke menu yang tadi, ada bintang ini untuk favorit, media, kalian yang untuk menayangkan video maupun musik. Ini bagian home, ini kembali lagi, dan ini pengaturan volume. Nah, kita ke kiri bawah, di sini ada semacam kamera ya, atau sensor suhu. Di sini ada indikator suhu.
Ada indikator blowernya guys. Kemudian di sini juga ada nih. Ini bisa untuk menyetel suhunya, suhu di dalam kabin kita biasanya lebih standarnya 25, 24 gitu aja, tidak terlalu dingin. Dan untuk sirkulasi, nah ini untuk pendinginan kaca depan ya guys, kalau berembun. Ya kaca depan atau belakang ini. Ini juga kaca. Dan ini settingan untuk blowernya. Kemudian ini untuk settingan di kaki. Ini ada penghangat, ada warmernya di sini guys. Ini untuk suhu pengemudi nih. Di bangku pengemudi dia ada settingan suhunya tersendiri nih guys. Konsol boxnya di sebelah kiri ini, dia modelnya beda nih guys dengan mobil yang lain. Dia modelnya sini. Nah, tarik seperti ini, bukan ngebuka kayak gini ya. Dia maju mundur. Kemudian ini spionnya. Nah, spionnya ini di sini ada sensornya nih guys. Dia ada sensornya karena dia udah menggunakan ADAS. Nah, dia di sini udah ada sensor atau radarnya nih guys ya. Nah, kemudian pada bagian atasnya di sini ada beberapa tombol untuk menyalakan dan matikan lampu. Ini lampu yang kanan, kiri. Nah, ini lampu apa nih? Nah, ini ada beberapa tombol ya guys. Ini untuk lampunya di sini nih. Nih, ya mati kan. Nah, mobil ini juga ada roofnya atau sunroofnya nih guys. Ini dengan menekan tombol ini nih guys. Ini ada sunroofnya. Sunroofnya lebar sekali. Dia langsung dari bangku depan ke belakang dia bisa langsung terbuka. Kacanya bisa dibuka nggak? Oh enggak, dia hanya sunroof aja. Jadi kita nggak bisa keluar ke depan nongol kepalanya nih guys. Nggak kayak Alphard. Kalau Alphard kan dia bisa keluar ya. Kita bisa tutup lagi. Oke. Untuk kursinya nih guys, untuk menyetel posisi kursinya juga atau joknya sudah menggunakan elektrik nih guys. Ada beberapa tombol yang ada di sini. Kita akan coba beberapa tombolnya. Ini yang pertama kita coba. Oh, ini digeser ya. Oh, ini untuk memajukan dan memundurkan jok nih guys. Dia akan mundur, kita tahan seperti ini. Wah, ini mentok. Kemudian ini tombol apa? Oh, nih di depan ada sandaran kursinya nih guys. Sandaran kaki. Ini untuk posisi relax ya. Ini untuk melipatnya lagi. Kemudian ini. Oh, ini untuk ini sandaran belakang nih guys. Nah, dia bisa posisi seperti ini. Aduh, kemudian ini apa ini? Oh, oke. Ini busa yang di sini nih bisa maju mundur nih ternyata nih. Oh iya, joknya ini kalau dipencet ini bisa mengembang dan mengempis. Jadi kita bisa nyetel posisi empuknya si jok ini di sini nih guys. Jadi di bagian punggungnya dia bisa ngembang, bisa mengempis gitu. Keren ini, keren. Jadi ini kita kembalikan lagi posisinya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan tuas seperti yang tuas manual ya guys. Nah, untuk pada bagian pintu nih guys, kita tadi belum. Pada bagian pintu ini ada seperti biasa ya untuk jendela, kemudian mengarahkan spion. Ini untuk foldable-nya, ini untuk kunci semua pintu. Ini sound systemnya menggunakan Bose. Wah, ini spekernya udah menggunakan Bose ya guys. Udah mantep lah. Nah, kita akan coba lihat ini tombol untuk membuka kap mesin depan nih guys.
Kita lihat mobil listrik atau electric vehicle itu kap mesinnya dalamnya isinya apa aja. Yuk kita ke depan, kita lihat kap mesinnya atau kap depannya ini isinya apa. Nah ini udah menggunakan hidrolik ya, jadi nggak perlu disangga-sangga lagi. Ini adalah jeruan dari bagian depan mobil elektrik nih guys. Kita mulai dari depan sini. Ini di sini adalah untuk air wiper. Kemudian ini untuk rem ya, minyak rem di sini. Ini semacam pendingin untuk motor ya, mesin motornya. Ini juga ada warna merah dan warna biru. Ini hanya mekanik yang boleh mengganti nih guys. Ini cairan pendingin macam kayak air radiator, tapi ini radiator untuk mendinginkan motor-motor listriknya yang ada di mobil ini guys. Mungkin saja bisa buat pendinginan baterai juga bisa. Nah ini ada kotak besar. Kalau mobil konvensional ini di sini untuk menyimpan atau menaruh mesin mobil, mesinnya. Kalau electric vehicle isinya apa nih guys? Isinya kosong. Ini bisa buat nyimpen barang-barang, mungkin backpack atau tas wanita, atau mungkin beberapa makanan, cemilan, minuman bisa taruh di sini. Ini lumayan lah, walaupun tidak terlalu besar, tapi bisa buat menyimpan 1 dus air mineral nih guys. Cukup lumayan. Ini anak kecil bayi juga bisa ngumpet di sini guys. Oke, kemudian pada bagian sini ada akinya. Ini akinya mobil listriknya guys, ini untuk aksesoris. Aki jadi dia terpisah dengan baterainya ya. Karena baterainya dia ada di bawah sasis, di sasisnya. Jadi mobil ini baterainya ada di bagian sasis, jadi sehingga dia itu bisa menurunkan center of gravity dari mobil ini. Dan karena ada baterainya tersebut, mobil ini sangat-sangat berat nih guys. Jadi ini mobilnya sekitar 2 ton sekian. Jadi mobil ini lebih berat dari mobil-mobil konvensional yang biasa nih guys, yang hanya mungkin antara 2 ton kurang. Jadi mungkin mobil ini itu beratnya bisa seberat mobil Land Cruiser. Nah, karena memang baterainya ini luar biasa. Karena kalau mobil biasa itu sasis bawahnya hanya plat dan beberapa aksesoris knalpot. Kalau mobil listrik ini pada bagian bawahnya itu memanjang, melebar, itu isinya baterai. Oke, kita tutup lagi kap mesinnya.
Kita lihat bangku kedua. Tadi kita lupa belum lihat space dari bangku kedua ini guys. Nah, bangku kedua cukup nyaman ya. Ya, walaupun saya tidak tinggi, tapi di atas ini space-nya masih sangat-sangat luas ya guys. Mungkin kalau orang yang setinggi 177 atau 180 cm ini masih muat ya. Saya kan tingginya 163, 165. Ini masih ada sekitar 20 cm nih guys. Kemudian untuk kakinya juga, space kakinya juga ini apa namanya, cukup luas. Untuk pada bagian belakang ini dia nggak elektrik ya, dia manual. Untuk maju mundurnya dia manual. Elektrik nih, maju mundurnya elektrik. Tapi untuk menekuknya ini dia manual dengan menggunakan tuas yang ada di bawah ini nih guys. Kemudian untuk AC-nya, karena di tengah, kalau biasanya mobil konvensional kan di tengah nih AC-nya double blower. Kalau ini karena ada sunroofnya, dia ada di samping, di pilar B ini guys, di samping sini nih AC-nya. Kemudian pada bagian atas ada handle dan lampu nih guys, lampu baca. Oke. Ini jok. Ini joknya juga cukup nyaman ya. Ini juga dilapisi dengan semi kulit ya. Kulit sintetis dengan jahitan-jahitan seperti ini, tapi dari desain joknya udah keren banget, mantep. Kemudian pada bagian sini ada plate-nya bertuliskan Ioniq 5. Speakernya juga dia udah menggunakan Bose sama kayak yang tadi. Ini ada simbol CKD. CKD berarti ini dibuat di dalam negeri atau dirakit di dalam negeri nih guys. Kemudian ini juga ada kordennya nih guys. Ini ada kordennya. Jadi walaupun sudah menggunakan kaca film, tapi kadang kita itu silo ataupun ada panas ya, karena kaca film juga tidak 100% untuk melindungi kita dari panas. Ini kita bisa pasang ada kordennya, tapi bukan korden yang rapat. Ini masih bisa melihat keluar, jadi masih aman nih guys. Ini hanya di bagian kursi belakang saja. Untuk bagian baris depan itu tidak ada, karena sangat bahaya kalau bagian depan juga tertutup seperti ini. Oke guys, mungkin cukup sekian review Hyundai Ioniq 5 kali ini. Buat kalian yang ingin melakukan pembelian mobil ini, kalian bisa datang langsung ke dealer Hyundai Cikarang. Yang tadi alamatnya bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Kemudian tonton terus video di channel Sigi Media Picture. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.